Tapi uniknya, ada yang terbalik. Dengan non-muslim atau kafir dia baik, tapi justru sebaliknya dengan muslim dia tak baik. Ini muskilah kita lagi. Masalah kita yang lebih besar. Ketika mereka bersama orang-orang yang beriman, tapi justru mereka tak baik. Tapi ketika mereka kembali kepada kekafiran dan kekufuran mereka, atau berkumpul dengan teman-teman kekufuran mereka, mereka baik. Seolah-olah mereka menjadi manusia yang munafik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والهمة. صدق الله. Puji syukur kehadiran Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semua dan menyampaikan tentang kondisi sebaiknya sebagai seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Bahkan seorang muslim dengan muslim yang lain. Bahkan bagaimana interaksi sebagai seorang muslim dengan yang kafir atau yang disebut dengan non-muslim. Bahkan Islam mengajar kita atau mengajarkan kepada kita semua bagaimana bermuamalah yang baik antar sesama. Karena ini juga tidak keluar daripada konsep kemanusiaan sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. Ketika kita merujuk kepada ayat yang tadi kita bacakan, innamal mu'minuna ikhwah. Kita fokuskan kepada orang-orang yang beriman. Allah kata sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ikhwah. Kalimat ikhwah ini atau bersaudara ini, itu sangat dekat dengan pemahaman kita. Apa maksudnya? Keterikatan agama antara satu mukmin dengan mukmin yang lain menjadi bersaudara, yang antara lain antara satu dengan yang lain yang diterangkan oleh Nabi dalam hadisnya tak bisa keluar daripada rasa sayang dan bahkan tidak ada rasa benci. Bahkan Allah mengancam kebencian antara satu mukmin dengan mukmin yang lain dengan kalimat yang sederhana yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya, sibabul muslimin fusuq wa qitaluhu kufrun. Bahkan kita diharamkan oleh Allah mencaci, memaki, menyakiti, menzalimi sesama mukmin.
sesama muslim, bahkan bukan hanya mukmin. Tetapi kemudian Nabi berkata, wa qitaluhu kufrun. Tetapi jika ada seorang mukmin yang membunuh mukmin yang lain, justru dianggap sebagai sebuah perbuatan yang kufur. Yang oleh Allah katakan di dalam ayat yang lain, faka'annama qatalan nasa jami'an. Orang yang membunuh satu jiwa yang tak berdosa, dianggap telah membunuh sekian banyak jutaan manusia tanpa ada rasa yang lain. Artinya apa? Dosa yang diemban bagi orang-orang yang membunuh satu jiwa. Apa tak lagi kalau jiwa itu seorang yang mukmin atau muslim, maka pengibaratannya adalah 1 juta umat manusia yang telah dibunuh oleh mereka. Dosanya. Oleh karenanya, kewajiban seorang muslim dengan muslim yang lain itu terikat. Dari perkataan yang tadi kita sampaikan oleh Allah, ikhwah. Sehingga kalimat selanjutnya Allah sampaikan, fa aslihu baina akhawaikum. Maka perbaikilah. Perbaiki apa yang harus kita perbaiki? Yang harus kita perbaiki adalah muamalah kita dengan sesama muslim. Jika ada yang retak, yang salah, kita perbaiki. Jika ada yang tak benar, harus kita sambung, harus kita benarkan. Maka kalimatnya fa aslihu. Apa artinya kalimat fa aslihu? Perbaikilah. Apa yang harus diperbaiki? Karena Allah tahu. Di dalam hadis Nabi sampaikan. Ketika Nabi berdoa kepada Allah, memohon 3 hal yang diminta oleh Nabi. 1 di antara 3 hal itu tidak dikabulkan oleh Allah. Apa kata Nabi permintaannya? Jangan engkau jadikan perpecahan dan perselisihan di antara umatku, kata Nabi. Kemudian Allah tak kabulkan. Kenapa? Karena Allah tahu di antara umat mukmin dengan mukmin yang lain pasti terjadi perselisihan. Di antara satu muslim dengan muslim yang lain bisa saja menimbulkan perselisihan di antara mereka. Artinya kalimat itu, fa aslihu, perbaikilah. Kalimat perbaiki ini untuk menekankan kepada kita bahwa kita ini orang yang bersaudara. Artinya apa? Dengan kalimat fa aslihu, perbaikilah persaudaraanmu antara satu dengan yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi pernah berkata dalam riwayat yang lain, kata Nabi, haqqul muslim 'alal muslim sit. Kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain. Yang digambarkan dengan kalimat haknya seorang muslim terhadap muslim yang lain. Ketika satu muslim punya hak terhadap muslim yang lain, itu menjadi sebuah kewajiban. Maka tak salah ketika ada ulama yang mengatakan ketika ada seorang mukmin atau muslim diundang untuk datang ke rumah saudaranya, tapi mereka tak datang tanpa uzur, mereka berdosa. Karena hukum kewajiban atau hak dan kewajiban sesama muslim terjalin dari kalimat ikhwah, persaudaraan. Yang uniknya lagi, terjadi di kalangan umat muslim hari ini rasa cuek yang sangat mendalam terhadap umat muslim itu sendiri. Bahkan apa yang terjadi di antara umat mukmin dan muslim saling tidak memperhatikan antara satu dengan yang lain. Jika ada saudara dia bermaksiat, kata muslim yang lain, urusan mereka, urusanku. Bahkan yang paling berbahaya lagi, ada muslim-muslim yang lain tak mengerti, tak sadar kalau tetangga dia sesama muslim telah meninggal berhari-hari pun kita tak sadar. Itu karena apa? Karena terputusnya silaturahim kita. Karena rasa cuek yang mendalam yang dimiliki oleh umat muslim yang lain. Bahkan Nabi berkata, wa idza stansahaka fansah. Jika kalian membutuhkan nasihat, atau jika saudara meminta nasihat kepadamu, berikan. Jangan engkau tak mau memberikan nasihat. Karena kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah memberikan nasihat. Apalagi perhatian khusus. Memang harus begitu, iya. Karena itu menjadi sebuah kewajiban. Maka tak salah ketika Allah mengatakan, ketika Nabi mengatakan di dalam hadisnya, permisalan seorang yang beriman, mathalul mu'min fi tawaddihim, rasa cinta mereka, rasa kasih sayang mereka, wa ta'atufihim kamasalil jasad. Orang-orang beriman itu seperti satu bagian tubuh. Jika tangan kanan yang sakit, tangan kiri pasti merasakan sakit. Tapi uniknya, ketika ada seorang mukmin yang dicela,
yang dicaci dan dimaki, hari ini umat muslim tak merasa sakit. Bahkan ketika baginda Nabi Muhammad SAW dicaci, dimaki, dihina, tak ada satupun yang merasa sakit. Itu uniknya umat muslim hari ini. Artinya apa? Rasa simpati dan empati yang tertanam dalam diri kita, yang selayaknya menjadi akhlak kemanusiaan, yang harusnya ada dalam diri setiap umat manusia, hilang sedikit demi sedikit dari diri mereka. Bahkan Nabi kata, وَيَبْقَى الْخُثَالَةِ. Artinya apa? Ketika akhlak sudah tak ada lagi dalam diri seseorang, maka akan tercipta karakter-karakter yang buruk dalam diri seseorang. Apa salah satu contoh karakter yang buruk tersebut? Tiadanya simpati dan empati sesama muslim. Bukan hanya sekedar mukmin. Apalagi kepada mukmin, kalau sesama muslim sudah tidak ada, apalagi sesama mukmin. Kenapa demikian? Karena banyak kita dapatkan hari ini seorang muslim tak lagi mau memiliki perhatian kepada muslim yang lain. Oh, tetanggaku miskin, itu urusan dia. Kenapa dia malas bekerja? Tanpa ada perhatian yang lain yang tanam dalam diri kita. Bahkan kita tak lagi memiliki rasa kasihan kepada saudara-saudara kita. Oh, tetanggaku tidak pernah sholat. Oh, tetanggaku tidak pernah ke masjid. Kita tak pernah ulurkan lidah kita. Kita tak pernah ulurkan tangan kita. Kita tak pernah ulurkan nasihat kita untuk mengajak mereka untuk dekat kepada Allah. Inilah perhatian umat muslim hari ini. Setiap orang berfikir tentang diri mereka sendiri. Tapi tak salah, karena memang begitu yang dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat jauhnya umat muslim dengan muslim yang lain, tanpa harus memberikan perhatian antara satu dengan yang lain. Bahkan Nabi mengatakan, seolah-olah umat hari ini keluar daripada apa yang dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya. Ad-din ad-nasihah. Padahal Nabi berkata, kata Nabi, agama itu adalah nasihat. Bagi siapa? Lillah, wali rasulihi, wali kutubihi, wali a'immatil mursalin, wa ammatihim. Kata Nabi, agama itu nasihat. Bagi siapa? Bagi Allah. Bagi siapa lagi? Bagi Rasulnya. Bahkan dikatakan oleh Nabi, nasihat itu bagi Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Ketika Nabi Muhammad SAW menjadi contoh bagi kita, salah seorang yang memiliki akhlak terbaik di muka bumi ini, manusia terbaik dengan perangainya, menjadi contoh bagi kita serta menjadi nasihat daripada akhlak dia. Artinya apa? Materi yang tertanam dalam diri Nabi sekaligus menjadi nasihat yang tertanam dalam diri dia bagi semua umat manusia. Bukan hanya umat muslim, bukan hanya umat mukmin. Tapi uniknya, ada yang terbalik. Dengan non-muslim atau kafir dia baik, tapi justru sebaliknya dengan muslim dia tak baik. Ini muskilah kita lagi. Masalah kita yang lebih besar. Ketika mereka bersama orang-orang yang beriman, tapi justru mereka tak baik. Tapi ketika mereka kembali kepada kekafiran dan kekufuran mereka, atau berkumpul dengan teman-teman kekufuran mereka, mereka baik. Seolah-olah mereka menjadi manusia yang munafik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini nasihat bagi kita. Apa maksudnya? Betapa baginda Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita betapa besarnya pergaulan, muamalah berpengaruh terhadap pertumbuhan nilai-nilai agama di kalangan umat muslim hari ini. Kenapa demikian? Karena semakin tinggi orang berilmu, seharusnya semakin berakhlak, semakin baik perangainya, semakin cinta terhadap sesama muslim. Bahkan dikatakan oleh Nabi dalam riwayat yang lain, kata Nabi, 3 yang menyebabkan orang mendapatkan halawatul iman. Orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling ia cintai. Yang kedua, dia mencintai saudara dia sesama muslim dan mukmin. Artinya apa? Ketika nampak di hadapan mereka seorang mukmin bermaksiat, mereka mesti datang untuk memberikan nasihat. Kenapa demikian? Karena itu bukti cinta. Berarti jika tidak ada cinta dalam diri seseorang, atau jika seorang mukmin atau muslim membiarkan dan menelantarkan jasad muslim-muslim yang lain, mereka lebih parah daripada binatang. Kenapa? Karena mereka tidak berakhlak dan tidak mencintai sesama muslim. Maka tak salah ketika ada mukmin, ada muslim yang tidak merasa sakit hati ketika saudara-saudara mereka yang di Palestina dicaci, dimaki, dibom, dihancurkan, bahkan sampai hari ini
Sudah ribuan, ratusan ribu manusia yang mati begitu saja. Tidak ada rasa simpati, tidak ada rasa cinta kepada mereka. Itu disebabkan karena dha'ful iman. Iman yang lemah di dalam diri setiap umat muslim. Apa sebab? Karena mereka cinta terhadap dunia. Apa sebab? Karena mereka sudah tidak takut dengan kematian. Apa sebab? Karena tidak ada lagi nasihat dalam diri mereka. Karena sudah tidak ada lagi kebijaksanaan dalam diri mereka. Beragama bukan untuk Allah. Beragama untuk menutupi diri dia agar dia bisa dipanggil orang yang taat beragama. Beragama bukan lagi untuk menempaskan nasihat akhlak yang baik pada diri mereka. Tapi justru melahirkan akhlak-akhlak yang mazmumah. Bayangkan satu kondisi yang sangat-sangat miris hari ini kita temukan. Ada mayat yang kita temukan berhari-hari, bahkan ditutupi hanya karena untuk sesuatu, hanya karena mungkin ketidakterlibatan, atau hanya karena rasa malu dan gengsi. Apakah ini yang dikatakan seorang yang beriman? Mana rasa cinta kita kepada saudara kita sesama muslim? Mengapa ada jasad yang tidak kita ketahui? Mengapa ada orang miskin di samping rumah kita tak kenal? Mengapa ada orang-orang yang tidak mampu di samping rumah kita tak sadar? Bahkan kadang-kadang mereka harus mengemis ke sana dan kemari hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perlu kita pahami bahwa persoalan ekonomi mampu menggadaikan akidah. Jika umat muslim hari ini tidak mau mengulurkan tangannya sepanjang mungkin yang tak menjalankan syariat dan nilai-nilai agama, jangan salahkan. Karena memang itu yang akan terjadi. Masih banyak orang-orang yang rela untuk memberikan bantuan kepada mereka dengan syarat kita harus meninggalkan agama dan akidah kita. Maka jangan salah. Ketika banyak kita temukan orang-orang muslim dahulunya mukmin, tapi berubah menjadi tidak mukmin hanya karena ekonomi. Kemana perhatian kita orang-orang yang beriman? Kemana perhatian kita orang-orang yang Islam, yang mengaku beriman kepada Allah, yang mengaku berserah diri kepada Allah? Siapa kita yang mengaku beriman kepada Allah, tapi kita tak mencintai saudara kita? Bahkan Nabi berkata, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang, kata Nabi, sampai dia mencintai saudara dia seperti dia mencintai diri dia sendiri. Hari ini hadis itu tak berlaku. Kenapa tak berlaku? Karena hari ini setiap mukmin mencintai diri mereka dan tak lebih mencintai daripada saudara mereka. Padahal sudah disampaikan oleh Nabi, setiap mukmin dengan mukmin yang lain itu bagaikan satu tubuh. Jika satu yang sakit, maka yang lain akan merasakan sakit. Pertanyaan yang besar bagi diri kita, akankah itu menjadi hadis yang akan selalu kita amalkan, atau hanya sekedar tulisan yang akan tinggal di dalam benak kita? Kita muslim, kita mukmin, sadar kita akan tulisan itu, sadar kita akan hadis tersebut. Tapi mengapa kita tak mengamalkan dan tak menjalankan itu? Inilah kondisi umat muslim hari ini di tengah umat muslim yang lain. Artinya apa? Tersebarnya keislaman seseorang yang begitu besar, tapi uniknya merosotnya akhlak dan antipati dan antisimpati kepada sesama muslim dan mukmin. Tak salah. Karena inilah penyebab kelemahan umat mukmin dan muslim hari ini. Disebabkan karena nafsu mereka, cinta mereka terhadap dunia, cinta mereka terhadap apapun yang mereka miliki, harta dan kekuasaan, sehingga melemahkan iman mereka, sehingga menghilangkan rasa cinta mereka terhadap sesama, dan uniknya lagi, menghilangkan akhlak dalam diri mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesimpulan dari apa yang kita sampaikan, satu hal yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain menjadi hak bagi mereka. Artinya apa? Ketika Nabi mengatakan hakul muslim alal muslim sittun, artinya hak tersebut menjadi sebuah kewajiban. Idza laqitahu fasallim alaih. Ketika kau bertemu dengan seorang mukmin, maka berikan salam. Ketika kamu bertemu dengan seorang muslim, maka berikan salam. Kata Nabi dalam riwayat yang lain, yusallimu ala man arafa wala yusallimu ala man la ya'rif. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi,
Sampai engkau perhatikan seorang mukmin tidak akan memberikan salam kepada orang yang tidak dia kenal, tapi mereka justru akan memberikan salam kepada orang yang mereka kenal. Artinya apa? Mulai merosotnya. Disebabkan karena perkenalan dan persaudaraan, hanya salam diberikan, tapi bukan karena keimanan ataupun akidah yang sama. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika kalian diundang, diajak untuk bertemu, maka jawab, maka datanglah. Datang ke rumah mereka, mereka mengundang. Maka jika kita tak datang dengan uzur atau tanpa uzur, atau uzur yang tidak syar'i, maka hukumnya berdosa. Hukumnya berdosa. Jika ada tetangga yang sakit, maka jenguk. Jika ada yang meninggal, maka berziarahlah, datanglah, melayatlah. Karena ini menjadi sebuah kewajiban. Wa idzastansahaka fansah. Jika mereka datang meminta nasihat kepadamu, datanglah, berikan nasihat. Ini kesimpulan dari apa yang kita sampaikan, merujuk kepada hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Mari bersama kita mengamalkan poin penting ini. Karena inilah yang merosot dari diri kita hari ini. Inilah yang membuat umat muslim hari ini lemah. Kenapa? Karena kita jauh daripada nilai-nilai agama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم دمر اليهود. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم اختمنا بالصالحين. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.